Kamu akan kehilangan banyak opportunity. Pasti tuh. Banyak orang yang gak suka ke kita, kemudian karena Yesus, yang tadinya kita deket itu dijauhin. Yang tadinya kita punya hubungan dalam pekerjaan mungkin atau studi dan lain-lain, kita dijauhin tiba-tiba begitu. Tapi itulah harga yang harus kamu bayar bagi kemuliaan Allah. Tapi itu nggak akan sia-sia kok. Enggak. Matius 16 ayat 24-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Ya, Mau nanya ini sih Kak, tentang baptis. Kalau kan ada beberapa, maksudnya kayak di gereja saya tuh, misalkan pendeta berkhotbah menyampaikan kalau kita maksudnya ketika lahir itu harus dibaptis, karena kan kalau dibaptis artinya kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan maksudnya kita diselamatkan di dalam namanya gitu. Tapi kan banyak juga orang yang dibaptis ketika dia udah besar gitu, dimana dia ngerti arti baptis itu gitu. Nah, apakah sebenarnya ada ketentuan tentang kita dibaptis itu saat kapan dan lain sebagainya? Itu sih Kak. Ya, semua orang bisa dibaptiskan. Yang penting usianya itu di atas 8 hari. Karena di dalam Kolose 2 ayat 11 kita baca ya. Jadi baptisan anak itu berkaitan dengan teologi covenant anak. Ya, jadi perjanjian. Filipi dalam Kolose 2 ya. Dikatakan begini. Dalam Dia kamu telah disunat. Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi Rasul Paulus memandang bahwa baptisan itu merupakan sunat yang sempurna, sunatnya Kristus sendiri. Kalau sunat itu adalah menanggalkan kulit hitam, tapi baptisan adalah menanggalkan tubuh yang berdosa. Nah, kalau kita kembali kepada Kejadian 17, bahwa perjanjian sunat yang kekal dari Bapa Abraham dengan Allah semesta alam itu kepada keturunannya yang berusia 8 hari, maka baptisan pun boleh dimulai dari usia 8 hari. Kenapa harus 8 hari? Kan 8 hari itu kan perjanjian Abraham, karena kita adalah keturunan Abraham dalam Galatia tadi. Kalau kita di dalam Kristus. Jadi kita orang Kristen ini adalah miliknya Yesus, maka kita diperhitungkan sebagai miliknya Abraham. Maka kita mewarisi perjanjian Abraham, dan kita melakukan tanda perjanjian Abraham, yaitu sunat melalui baptisan yang dimulai dari usia 8 hari. Jadi baptisan anak itu alkitabiah, nggak pasti alkitabiah. Gitu. Ya? Oke, thank you Kak. Sama ada lagi sih Kak. Ya, silakan. Masih tentang baptis. Baptis kan maksudnya banyak, ada yang baptis percik, ada yang baptis selam dan lain-lain. Nah, sebenarnya apakah ada sama balik lagi ada ketentuannya kah, atau sebenarnya semuanya sama aja kayak gitu? Ya. Di dalam kitabnya Tradisi Para Rasul, di luar kanon, di dalam Didache 7, itu para rasul itu mengakui 3 metode baptisan. Yang pertama baptisan percik, yang kedua itu tuang, yang ketiga itu selam. Tetapi hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di luar itu nggak boleh.
Jadi metodenya bisa diterima dalam 3 cara, tetapi forma atau materinya harus sama. Gak boleh beda. Gitu. Oh, oke, berarti lebih ke di bagian di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itunya ya? Betul, ya. Oh, Gak boleh di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, itu salah. Harus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gitu. oke. Ya, Sama karena itu perintah Yesus sendiri ya. Oke. Thank you, Kak. Sama satu lagi sih, Kak. Tapi ini bukan tentang baptis dan lain sebagainya. Cuman ini lebih ke tentang pergaulan sih, Kak. Kan maksudnya dalam pergaulan gak usah yang jauh-jauh deh. Dalam teman-teman yang maksudnya sama gitu, seiman gitu, satu agama. Kan banyak juga, saya kan gimana ya, saya lumayan sering nonton VT-VT-nya Kak Elia, terus maksudnya rajin ke gereja juga. Nah, saya tuh pengen ikut mewartakan Injil Tuhan gitulah. Maksudnya apa yang saya dengar di firman pengen saya aplikasikan, pengen saya sebarkan juga ke teman-teman. Walaupun mungkin nggak directly langsung kayak jelasin pakai ayat Alkitab dan lain sebagainya. Cukup mungkin dari sikapnya dulu aja kayak gitu. Nah, cuman kan teman-teman seiman kita juga banyak juga yang mungkin kayak nggak suka juga denger apaan sih terlalu religius atau dan lain sebagainya. Nah, saya tuh juga termasuk jadi kayak takut gitu sih untuk maksudnya untuk nunjukin sikap religius, maksudnya untuk negur kalau misalnya teman saya salah dan lain sebagainya, karena takut kalau misalkan once saya buat kesalahan, karena kan balik lagi manusia nggak luput dari dosa kan. Nah, takut kayak once saya buat kesalahan atau gimana, ntar malah itu balik ke saya gitu loh, kayak lu ngajarin gua tapi lu sendiri kayak gitu. Nah, saya pengen belajar dari Kak Elia sih, maksudnya kayak any tips kan Kak Elia aktif di sosial media dan saya juga sering lihat di komen-komen banyak yang ngehujat dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, any tips mungkin dari Kak Elia sebagai anak muda juga gitu untuk ngadepin hal-hal kayak gitu dalam pergaulan atau mungkin dalam pergaulan seiman, dan atau mungkin yang dari luar yang mencoba untuk nyerang kita kayak gitu. Ya, anak muda ya. Anak muda ini adalah bunga gereja. Saya, kamu, Shirley, anak-anak muda yang dengar live saya ini, Kristen itu adalah bunganya gereja. Ya. Generasi kita ini adalah generasi terdepan untuk membawa nilai-nilai Kristus dan pengudusannya bagi dunia. Saya mau mengatakan begini, kalau kamu takut mewartakan Kristus, kenapa kamu lebih takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuh daripada Allah yang membinasakan tubuh dan jiwa? Kamu bayangkan, sepadankah ketakutanmu itu daripada jiwanya yang akan binasa? Kamu mungkin akan dijauhi beberapa orang, tidak disukai beberapa orang, dijauhi circle lingkungan. Apakah itu sepadan dengan hilangnya nyawa orang itu dari kehidupan kekal? Saya mengalami itu. Orang Kristen sendiri banyak nggak suka sama saya. Banyak yang benci saya. Ngapain sih begitu? Ya saya nggak peduli. Karena tujuan kita itu gini loh. Rasul mana yang nggak berdosa? Kalau masalah kamu sok suci, kamu pun orang berdosa. Rasul mana yang tidak berdosa? Paulus itu mantan pembunuh loh. Saya bukan membunuh. Saya tidak pernah tipu orang. Saya nggak pernah ngemis-ngemis uang orang. Oh, saya itu pelayan, minta dong uangmu. Ya, saya sendiri ya, pelayan kalau saya mau niat jahat gitu ya. Saya bisa aja jual nama Tuhan. Bu, minta uang dong, bantu dong pelayanan saya butuh sekian. Saya nggak pernah lakuin itu. Ya, kalau kita mau terus terang dalam pemahaman ini ya, jadi kamu nggak perlu takut dengan itu. Justru kamu itu harus menjadi terang bagi lingkungan sekitarmu.
Yesus kan berkata begini, aku datang membawa pedang untuk memisah-misahkan. Respon orang mendengarkan Kristus itu nggak bisa netral loh, Rafael. Antara ya dan tidak. Ya atau tidak. Itu respon orang. Lebih baik mereka selamat daripada binasa. Justru karena kita orang berdosa lah, maka di dalam kita orang berdosa ini, Tuhan menunjukkan kesabarannya atas dosa-dosa kita di dalam pewartaan kita. Kalau kamu mau cari yang kudus, suci-suci untuk mewarta, kamu tak temukan satupun. Jadi kamu jangan takut gini. Kecuali begini, kamu mewartakan Tuhan tapi masih hidup di dalam dosa, berenang-berenang di dalam dosa dengan sengaja tanpa ada perasaan bersalah. Kamu jadikan firman Tuhan itu sebagai jualan. Ya itu nggak boleh. Itu nggak bisa. Ya. Tapi ya sehari-hari kita pasti akan jatuh dalam dosa kecil-kecil yang gimana pun pasti ada. Tapi itu tidak menghambat semangatmu. Ya, jadi bagaimana cara menghadapi itu semua? Jangan takut. Pahami panggilanmu. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa-Ku. Kita pun harus melakukan itu. Melayani Dia dengan mewartakan Dia. Cuma dengan cara apa? Cara-cara yang diajarkan Rasul Petrus. Apa itu? Dengan sopan, penuh hormat, lemah lembut, dan memiliki hati nurani. Gitu. Ya, bahkan banyak orang gak suka, ya itu resiko kamu. Kamu akan kehilangan banyak opportunity. Pasti tuh. Banyak orang yang gak suka ke kita, kemudian karena Yesus yang tadinya kita deket itu dijauhin. Yang tadinya kita punya hubungan dalam pekerjaan mungkin atau studi dan lain-lain, kita dijauhin tiba-tiba begitu. Tapi itulah harga yang harus kamu bayar bagi kemuliaan Allah. Tapi itu nggak akan sia-sia kok, enggak. Oke Kak. Gitu. Jadi tetap semangat aja. Ya kita semua akan tertolak di dunia ini. Tapi kita itu mau menjemput semua orang ke hadirat Allah. Inilah hidup itu. Jadi anak-anak muda tuh daripada TikTok ini kamu gunakan joget-joget dan lain-lain sebagainya, bolehlah tipis-tipis lah beritakan Yesus. Dengan cara-cara kalian aja. Mungkin suka konten masak-masak, ya sambil memasak, apalah ide-ide kreatif boleh dibuat. Atau suka traveling jalan-jalan, nah boleh. Di dalam itu ada aja cara Tuhan mau itu. Nah kamu apa profesi kamu? Kita itu nggak harus jadi pendeta untuk layani Tuhan loh. Ada bisnis, dokter, guru, kerja kantoran, kerja aja dengan itu. Tapi lakukan panggilanmu untuk memelihara perintah Allah di dalam profesimu itu. Ya itu yang mau kita lakukan. Nah kamu sekarang sebagai apa dulu? Pekerjaanmu apa? Kamu kuliah apa? Nah lakukan itu panggilanmu itu di dalam pekerjaanmu. Kamu nggak harus jadi seperti saya. Harus jadi apologet, enggak. Melayani Tuhan itu ya ketaatan hidup. Gitu. Kamu nasihati orang, tegur orang untuk nggak berdosa. Ya itu salah loh, itu nggak baik loh. Firman Tuhan tuh begini, bla 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 dan lain-lain. Itu dalam melayani Tuhan, kamu menjadi Kristus-Kristus kecil bagi mereka yang belum kenal terang. Gitu. Mulai dari hal-hal kecil aja dulu. Oke. Thank you Kak Elia buat insight-insightnya. Itu aja sih dari saya. Thank you Kak. Jadi semangat ya. Ya. Siapa namamu? Ya Rafael ya. Oke, kuliah kerja atau apa? Kerja. Oh ya, iyalah, boleh lah. Cuma perlu kamu harus berhikmat ya, jangan asal-asalan kamu doa sama Tuhan biar Tuhan itu berikan kamu pengurapan agar kamu tahu nih cara sampaikannya bagaimana, momennya di mana, pada saat apa. Itu perlu. Kita harus berhikmat di situ. Kita harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Gitu. Ya? Siap Kak. Ya.